Mandiri. Sebagai seorang insan pembelajar, mengupgrade diri menjadi kebutuhan dengan cara mengembangkan diri mengikuti berbagai pelatihan sehingga profesionalisme terasah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan. Pada saat pandemi COVID-19 melanda, saya berusaha keras mencari solusi terbaik bagi sekolah, saya, murid, dan orang tua agar pembelajaran tetap berjalan dan berkualitas, sehingga memberikan pelayanan maksimal kepada murid pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka. Saya juga berusaha mencari berbagai cara dan alat untuk mewujudkan usaha saya itu, seperti mencari bahan pembelajaran yang menarik minat murid, mempelajari cara pembuatan dan edit video tentang pembelajaran, dan menggunakan platform pembelajaran online. Berpihak pada murid, memberikan dorongan terhadap siswa supaya rasa percaya diri, kemandirian dan keberanian memancing siswa agar jiwa kepemimpinannya keluar. Saya melakukan agar siswa berani tampil dan mandiri dalam belajar. Dengan harapan munculnya jiwa kepemimpinan, siswa dapat mendorong terhadap motivasi belajar sebagai jembatan untuk menumbuhkan karakter yang baik bagi seluruh siswa. Guru penggerak untuk selalu bergerak, mengutamakan kepentingan murid. Setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Setiap siswa memiliki potensi. Setiap siswa dapat berkembang jika mendapat kesempatan. Hal tersebut menjadi pegangan bagi saya untuk dapat selalu berpihak pada murid dengan membimbing murid sesuai dengan potensinya. Inovatif. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Contoh perilaku inovatif seorang guru penggerak adalah menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa. Yang saya lakukan sebagai seorang guru sesuai dengan nilai inovatif adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang dapat menciptakan keaktifan dan meningkatkan kreativitas siswa. 2. Membuat kesepakatan pembelajaran atau kontrak belajar bersama siswa. 3. Menggunakan metode dan model serta media pembelajaran yang beragam. 4. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan metode pembelajaran. 5. Menerapkan pembelajaran kontekstual dan lingkungan sebagai sumber belajar. 6. Menerapkan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge dalam pembelajaran. 7. Membuat sudut baca untuk meningkatkan literasi siswa. Contoh penerapan nilai inovatif dalam guru penggerak. Saat pembelajaran materi alat gerak manusia, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mengamati, mencoba, menalar, menanya, mengkomunikasikan. Model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media pembelajaran yang digunakan video pembelajaran, gambar, alat gerak manusia, PowerPoint interaktif, di mana siswa menjawab pertanyaan berupa kuis. Jika siswa menjawab benar, akan muncul gambar orang tersebut. Jika siswa menjawab salah, akan muncul gambar orang menangis. Dan kardus bekas. Kenapa kardus bekas? Karena sekolah kami sekolah adiwiyata mandiri, sekolah berwawasan lingkungan, sehingga
pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berwawasan lingkungan. Kardus bekas ini akan saya gunakan untuk membuat wayang rangka manusia. Saat siswa membuat wayang, akan dinilai dari proses pembuatan wayang rangka sampai hasil akhir wayang rangka. Jadi, yang dinilai kreativitas siswa. Pembelajaran yang dilakukan, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Siswa yang aktif menggali pengetahuan, sehingga akan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan merdeka belajar. Nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif adalah nilai yang berfungsi untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran dari tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Nilai kolaboratif yang harus dimiliki sebagai seorang guru penggerak adalah mampu berkolaborasi dengan semua elemen pendidikan, baik kepala sekolah, guru, dan siswa, dan juga tidak lupa dengan orang tua siswa. Bentuk kolaborasi yang saya lakukan terbagi menjadi 2 segmen, yaitu kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah dan juga dengan siswa. Kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Yang pertama yaitu bersama kepala sekolah merancang pengembangan sistem manajemen informasi sekolah, antara lain melalui website, Instagram, YouTube, dan call center sekolah. Yang kedua, bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan menyusun kegiatan ekstrakurikuler yang baru seperti desain grafis dan futsal, karena ekstrakurikuler desain grafis akan digunakan untuk mempersiapkan siswa-siswa menghadapi FLS 2N. Yang ketiga, bersama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyusun sistem ujian praktik selama pembelajaran daring dan juga kegiatan pembelajaran selama daring. Yang berikutnya, bersama wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyusun dan memberikan guru-guru pelatihan penggunaan aplikasi-aplikasi untuk menghadapi pembelajaran daring seperti penggunaan Google Classroom, Okaline, Indoprima, Google Meet, Zoom, Worksheet, dan lain-lain. Yang berikutnya, bersama dengan Bapak Ibu Guru menyusun sistem dan menulis soal ujian daring. Dan yang terakhir adalah bersama Bapak Ibu Guru menyusun kegiatan hari ulang tahun sekolah. Bentuk kolaborasi berikutnya dengan siswa, yaitu bersama dengan pengurus OSIS mengembangkan sistem informasi OSIS dan juga ekstrakurikuler yang lain melalui Instagram. Yang kedua, bersama dengan siswa melakukan game di dalam pembelajaran untuk membuat suasana pembelajaran menjadi menarik. Dan yang ketiga, bersama dengan OSIS mempersiapkan kegiatan hari ulang tahun sekolah. Yang keempat, bersama dengan siswa melakukan peningkatan kompetensi teknologi melalui pengerjaan tugas dengan menggunakan Canva atau editing foto yang lain. Dan yang terakhir adalah bersama dengan siswa belajar memanfaatkan akun Belajar ID dan juga Google for Education. Nah,
Bentuk kolaborasi yang akan dilakukan dengan siswa berikutnya yaitu memilah sampah plastik dengan sampah plastik daur ulang. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kegiatan kolaborasi saya dan juga dengan semua elemen yang ada di sekolah. Nilai reflektif. Nilai reflektif pada guru penggerak mewujudkan sikap selalu memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Dalam setiap proses yang dijalani, diharapkan seorang guru penggerak dapat memanfaatkan berbagai pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun diri sendiri, murid, dan sesamanya. Variasi pengalaman positif dapat terus dipupuk, ditingkatkan, dan dikondisikan ulang dengan modifikasi terukur dan terencana hingga menghasilkan pengalaman baru yang lebih baik. Sedangkan pengalaman negatif dapat dengan sikap bijak dijadikan pelajaran yang berharga untuk dievaluasi dan diperbaiki dengan penyesuaian yang menunjang timbulnya pengalaman baru yang lebih positif. Nilai reflektif menjadi modal kuat bagi seorang guru untuk terus mengupayakan efikasi diri, memotivasi pribadi untuk terus berkembang dengan pilihan masuk akal dan bertanggung jawab, dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri yang bersifat internal tanpa terlalu tergantung pada dorongan eksternal. Berkaitan dengan penguatan nilai reflektif ini, saya berupaya konsisten dalam melakukan beberapa rencana dan kegiatan, yaitu 1. Membuat catatan kegiatan insidental berkaitan dengan beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan saya di sekolah, seperti diantaranya rencana kegiatan dengan siswa, pesan yang akan dan sudah saya sampaikan di kelas, pengumuman berkaitan dengan kegiatan siswa, dan pesan kepada orang tua atau wali siswa, kejadian tertentu di kelas dan sekolah, dan lain sebagainya. 2. Membuat jurnal reflektif berkala yang berisi beberapa detail bermakna yang saya temui di kelas dan lingkungan sekolah setiap harinya. Saya berusaha membiasakan diri untuk menggunakan model refleksi 5R: reporting, responding, relating, reasoning, reconstructing, meski belum konsisten dan lebih sering hanya mencakup 3R: reporting, responding, dan reasoning. 3. Membuat jurnal reflektif insidental berkaitan dengan hal-hal berkesan menggunakan model 4F: facts, feeling, finding, dan future yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4. Melakukan kegiatan reflektif kolaboratif berupa observasi kunjung dari dan ke kelas lain untuk saling mengamati, menilai, memberi saran mengenai hal-hal yang dianggap penting. 5. Membuat papan reflektif kelas berupa papan panel yang dapat ditempeli kertas memo atau stick note berisi pesan, kesan, saran bahkan kritikan dari siswa untuk guru atau kelas secara umum. 6. Melaksanakan program menulis surat kesan dan harapan minimal sebulan sekali berupa surat berisi hal-hal yang dianggap penting oleh siswa untuk disampaikan kepada gurunya berkaitan dengan kegiatan di kelas dan sekolah. Rancangan kegiatan untuk kelas A7026 Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, kelas A1 dalam tugas nilai dan peran guru penggerak berjudul School of Creativity atau Sekolah Kreativitas dengan tag berkreasi dengan penuh percaya diri. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Meningkatkan kreativitas murid dengan berkarya. 2. Membudayakan dan melestarikan karya berdasar kreativitas. 3. Menghargai dan menginspirasi karya orang lain atau teman. Sasaran kegiatan adalah siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Waktu kegiatan hari Rabu, Kamis, dan Jumat, minggu keempat setiap bulan. Kegiatan 1. Desain. Guru memfasilitasi pembentukan kelompok kegiatan yang sedikitnya berisi 3 orang hingga 5 orang siswa dengan anggota yang heterogen dari masing-masing kelas.
Untuk kegiatan yang kedua, murid dimotivasi untuk mencari informasi dan pengetahuan relevan dari berbagai sumber, baik dari lingkungan sekitar atau kontekstual maupun dari dunia maya, meliputi YouTube, Instagram, Microsofting, TikTok, Facebook, Google, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan 3, guru memfasilitasi siswa dalam membuat rencana dan rancangan karya kreatif kelompoknya masing-masing, memanfaatkan hasil riset siswa dan kelompoknya dari lingkungan sekitar atau dari dunia maya. Kegiatan 4, siswa dalam kelompok timnya membuat suatu karya. Boleh berupa karya seni, karya sastra, ataupun jenis karya lainnya, dan boleh dikemas menggunakan format karya konkret maupun karya digital. Kegiatan 5, setiap kelompok siswa memamerkan hasil karyanya di depan kelas atau selasar sekolah, dan jika memungkinkan, setiap karya didigitalisasi dan dipublis pada media sosial milik masing-masing siswa, guru, dan atau sekolah. Pembagian tugas anggota kelompok A1, Ibu Titis Margia memiliki nilai berpihak pada murid dan mandiri. Beliau bertugas mendampingi siswa dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi karya kreatif yang menarik untuk dijadikan dasar ide. Kemudian, Ibu Gayu Megawati, beliau memiliki nilai kolaboratif dan inovatif yang bertugas memfasilitasi siswa untuk membuat rencana dan rancangan karya kreatif. Kemudian, Ibu Mila Astriani, beliau memiliki nilai berpihak pada murid dan kolaboratif yang bertugas mendampingi siswa dalam mengkreasikan karya mereka, khususnya karya yang berupa karya seni real atau karya konkret lainnya. Kemudian, Bapak Zainul Abdillah Abbas yang memiliki nilai berpihak pada murid serta kolaboratif yang bertugas mendampingi siswa dalam mengkreasikan karya mereka, khususnya karya yang berupa karya digital seperti film, webtoon, digipen, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Bapak Teguh Agil Wibowo yang memiliki nilai kolaboratif serta reflektif. Beliau bertugas bertanggung jawab pada publikasi karya kreatif siswa, baik dalam bentuk pameran fisik maupun pameran digital melalui media sosial. Kesimpulan, pada dasarnya kelima nilai yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif sangat penting dan vital dimiliki oleh setiap guru penggerak. Ketiadaan satu nilai akan berdampak pada nilai lainnya. Sebaliknya, setiap nilai saling mempengaruhi dan memperkuat nilai lainnya. Sebagai contoh, dengan nilai yang selalu berpihak pada murid, seorang guru akan mengupayakan kematangan kemandirian pribadinya dan jiwa inovatifnya dengan salah satu faktor pendukung berupa nilai reflektif. Kemampuan reflektif itu sendiri perlu diupayakan dengan sikap mandiri ataupun kolaboratif. Intinya, meski dasar pribadi seseorang atau seorang guru penggerak mulanya hanya berkekuatan salah satu atau dua nilai, akan menjadi kewajibannya untuk berusaha berupaya memperkuat nilai-nilai yang lain demi keberhasilan perannya sebagai guru penggerak.